Idiopon itu adalah instrumen yang dia akan berbunyi ketika dia dipukul. Jadi makanya idio. Jadi sebenarnya dari kayak idiot gitu. Iya, sebenarnya katanya karena dia dipukul dulu baru Dipukul bunyi. dulu. Idiopon. Itu ya. Idiopon itu dulu dipukul dulu baru bunyi. IDP Festival itu editing dengan Eki Sukarno. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapat Ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin dalam channel YouTube Musik Itu Politik, terutama dalam segmen Baku Dapat. Baku Dapat Ulang kita di sini, dan Baku Dapat kali ini kita bersama dengan Eki Sukarno. Iya. Seorang seniman, seorang perkusionis, drummer, apalagi bro? Pengusaha, macam-macam lah. Nah, Eki boleh ditampilin ininya? Yes, Eki terkenal sekali dengan Indonesia Drum and Percussion Festival, dan ini kita lihat di Taman Ismail Marzuki di tahun 2023. Nah, gimana kabar bro? Baik, selalu baik. Kita udah lama gak ketemu ya? Lama sekali. Udah lama sekali sejak terakhir Bekraf. Bekraf, ya. Begitu pindah ke Kemenparekraf, gua bukan lagi di edukasi. Iya. Kita udah nggak ketemu. Tapi kan IDP Fest tetap dibantu oleh Tetap jalan terus. Kemenparekraf selalu support setiap event, setiap tahun kan event ini setiap tahun nih selalu support gitu ya. Sekarang event kita nggak banyak di daerah, tapi kebanyakan memang semuanya di Jakarta aja, terpola memang di Jakarta untuk memantapkan IDP Fest-nya itu sendiri gitu loh, supaya nggak berbaur dengan daerah-daerah gitu nantinya. Nanti suatu saat juga kita akan keliling-keliling ke sana. Kemana? Gitu. Ke daerah-daerah juga. Ke daerah-daerah juga. Oh ya, kayak kita dulu ingat nggak? Kita dulu pernah di Tomohon kalau nggak salah ya. Cuman memang daerahnya itu mesti bener-bener siap gitu loh. Iya memang. Tapi dengan adanya sekarang ini perkembangan kan sekarang Kemenparekraf dibagi nih. Dibagi ya. Jadi Kementerian Pariwisata sama Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf. Saya pikir juga lebih fokus ya? gitu ke sana. Gitu sama loh. juga pendidikan Gitu. dibedain dengan kebudayaan. Ya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 kan nggak ada undang-undang tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, tentang ekonomi kreatif ya. Gitu. Ya, memang sih bro, gue panggil bro aja ya, karena biar kita kelihatan muda gitu. Emang masih muda. Yang tua itu kan nomornya. Umurnya memang tua. Orangnya masih muda. Oke, jadi memang kita selagi sibuk bro, yang disebut dengan SOTK, struktur organisasi tata kelola. Jadi bagaimana, di mana kami kan ini udah pisah nih, pariwisata sendiri, ekonomi kreatif sendiri. Ekonomi kreatif sekarang berdiri sendiri dengan sistem sama dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Jilid 1. Nah, ya artinya gini bro. Dulu waktu kita di zaman Bekraf dulu itu pendekatannya memperkuat ekosistem dengan pendekatan fungsi. Fungsinya itu maksudnya apa? Kan banyak fungsi untuk memperkuat ekosistem itu. Misalnya riset dan edukasi. Dulu menjadi deputi 1. Terus kemudian deputi 2 itu permodalan, akses pembiayaan, akses permodalan. Ada yang infrastruktur, ada yang hukum, ada yang pemasaran, ada event juga. Event di sini. Di event di sini kan. Ada yang hubungan antar lembaga. Nah, dulu event itu justru masuk di riset dan edukasi. Karena dianggap itu untuk publik, untuk pendidikan untuk publik. Nah, itu yang terjadi ya, bro. Nah, itu namanya pendekatan fungsi untuk membentuk ekosistem. Nah, itu terjadi pada zaman Bekraf.
Zaman Kemenparekraf Jilid 1 itu namanya pendekatan end to end. End to end itu dalam pengertian gini. Jadi satu direktorat itu mengurus dari A sampai Z. Mengurus mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, sampai konservasi. Jadi misalnya nih, gue misalnya jadi direktur musik nanti. Ya. Insya Allah lah ya. Iya dong, iya dong. Jadi direktur musik nanti. Jadi gue tuh harus membuat sebuah kegiatan yang mulai dari kreasi produksinya. Nah, kayak macam ini itu masuk di wilayah kreasi produksi. Karena memproduksi sesuatu kan. Iya, berkreasi juga, berproduksi juga. Dan kemudian gitu. Ini dalam kaitannya dengan edukasi kan. Betul. Mengedukasi anak-anak. Iya. Anak-anak lu drumnya jago-jago. Iya. Gua kan pernah jadi dewan jurinya kan. Iya. Lu gak ngajak-ngajak lagi. Oh, ntar dong. Kan gantian. Oh, gantian. Yang antri banyak, yang antri banyak jadi juri. Iya loh, kan enggak, gue kayaknya nggak enak orang itu terus. Iya, gitu kan. Iya benar juga. Gue kadang-kadang suka, maksudnya yang lain, maksudnya gue puter rolling aja. Ya, rolling terus kemudian satu teman kita yang juga langganan itu Pak siapa? Almarhum, kita perlu kirim doa juga buat beliau. Ben Sleo yang Mas Ben Sleo, mendahului kita dulu, dia kan suka Nah jadi lanjut lagi ya, jadi kayak macam lu kan masuk di kreasi produksi, ini bagian dari edukasi untuk memberi ruang bagaimana anak-anak ini bisa membuat nantinya akan bisa membuat produksi-produksi unggulan ya untuk perkusi ya. Nah bisa saja nanti ini juga bisa ini kalau kayak begini bro, Kementerian Pendidikan juga masuk, Kementerian Kebudayaan juga masuk, Kementerian Ekonomi Kreatif juga masuk semua karena pariwisata masuk juga karena dengan adanya event ini membuat orang bergerak kepada satu tempat. Nah jadi kira-kira gitu bro. Jadi yang sekarang ini Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif itu menjadi kembali lagi ke zaman Kemenparekraf Jilid 1. Jadi end to end lagi dia. Jadi satu direktorat mengurus semuanya. Gitu. Berarti induknya masih tetap, kan itu kan kalau misalnya membaca undang-undang itu kan 20 tahun nih. Settingannya 20 tahun, tapi kan per 5 tahun pasti dievaluasi lagi nih. Iya. Nah ini kan ini berdasarkan Perpres itu yang saya lupa nomor 145 tahun 2018 kalau nggak salah. Itu kan sampai 2025. Nah, berarti kan yang berikutnya kan sudah selesai nih yang sampai 2004 kan 2025. Nanti kan akan dilanjutkan lagi kan, itu kan dievaluasi lagi. Nah tentunya dengan kementerian yang baru ini memang harus membuat regulasi yang lain tadi gitu loh, berhubungan dengan materi daripada pemanfaatan, kan semua harus ada pemanfaatannya itu semuanya kan. Dan pembiayaannya juga semuanya dari APBN kalau daerah dengan APBD dan juga bisa dengan sumber-sumber yang lainnya tentunya kan. Nah kalau Indonesia Drum dan Perkusi Festival ini menyangkut semua aspek gitu yang ada di dalam situ tuh, ada semuanya. Faktor pendidikannya juga ada, pengembangannya juga ada, risetnya juga ada, bisa masuk ke semua sektor. Di ekonomi kreatif ini bisa masuk semuanya. Karena tujuannya bukan hanya mendidik, jadi dari anak-anak yang boleh dibilang yang jago-jago bermain musik itu dari umur, anak sekarang kan 8 tahun, 9 tahun, bukan main drum saja ya, main alat musik yang lain juga luar biasa mereka. Tapi minim sekali pengetahuan mengenai warisan budaya kita, alat-alat tradisi, alat-alat musik maksudnya perkusif. Paling perkusi atau apapun alat-alat musik seperti yang idiofon maupun yang misalnya kayak karinding, ya kan, sasando atau kayak misalnya apa yang bukan yang non perkusi ya, itu kan mereka minim sekali gitu loh. Mungkin mereka lihat dari literatur saja, mereka bahkan tidak melihat secara langsung maupun bisa memainkannya kan. Nah ini ada hubungannya juga dengan nantinya kan sekarang kan sudah warisan budaya ini kan sudah ada beberapa yang sudah dimasuk di UNESCO ya. Kalau nggak salah sih ada 12 ya, kalau nggak salah yang tak benda ya.
salah satunya yang saya biasa sebut yang alat musik aja gitu, gamelan, angklung, ya kan, terus itu kan masuk di sana. Iya. Nah, yang lain-lainnya belum nih. Iya. Itu kayak ada tarian-tarian apa segala macam. Kolintang juga katanya kayaknya mau dimasukin. Ya, harusnya sudah itu. Rencana sudah ada. Tapi gini ya, kalau itu kan mesti bukan hanya selain dilestarikan, harus didokumentasikan, dilestarikan, diperkenalkan, mesti ada kegiatan terus kan. Iya, nah, kegiatan terus ini nih yang memang perlu support dari pemerintah kan memang. Kayak gini nih anak-anak ini, mereka pakai ornamen kedaerahan, ya kan? Dan mereka mungkin ada beberapa yang pakai alat perkusi dari daerah juga, terserah mereka mau. Paling digabung, tidak mereka mengenal gitu sedikit-sedikit gitu loh, paling tidak memasukkan unsur itu. Karena kalau yang namanya anak-anak segini, mereka suruh bermain alat musik tradisional, ya kan? Mereka agak sedikit malas gitu anak itu, karena mereka mainnya rock and roll. Iya, ya rock kan? and roll. Main drum kan bukan dari Indonesia, ya kan? Ya, cuman kalau makanya itu selalu ada Di-combine. Jadi diminta mereka untuk meng-combine. Itu. Supaya imajinasinya juga jalan. Iya, dan itu harus kreasi mereka bikin harus kreatif kan? Anak-anak ini kan harus kreatif. Harus kreatif. Jadi salah satu syarat untuk main di IDP itu drumnya harus ada unsur musik tradisinya. Iya. Contoh misalnya angklung kan bisa masuk. Bisa. Tuh. Kemarin angklung gitu. Ada. Iya. Ada yang bawa gordang segala macam. Gordang. Tapi nggak semua, nggak 9, nggak paling cuma 2 atau 3 kemarin. Ada yang bawa mereka. Kayak gitu. Kalau ini zamannya kita dulu kan nail part. Nail part itu drummernya Rush. Jadi memang sebenarnya dia ada gondangnya juga, bukan gondang sih, yang oktaban. Tadi, wah dia pakai gondang. Iya kayak gitu-gitu. Jadi unsur-unsur itunya itu harus tradisinya ada. Gitu. Perlu ada ya. Karena kalau tidak ya buat apa gitu loh maksudnya. Mereka hanya, dan ini kembali lagi berhubungannya juga dengan kreatif tadi gitu, dengan nilai tambah. Iya, nilai tambah. Namanya ekonomi kreatif kan nilai tambah. Nilai tambah ada benar. dari kekayaan intelektual kan. Nah itu. Nah mereka ini juga harus punya ada saing kan gitu. Kan kompetisi kan bersaing mereka tuh. Gue gimana caranya supaya gue bisa mendapat terbaik gitu loh kan, terbaik. Nah dia kan harus bersaing. Nah kalau mereka nggak kreatif biasa-biasa aja, ya sudah. Ya kan, mereka harus punya kreasi, bikin apa kayak bikin part yang aneh-aneh gitu. Nah inilah salah satu mereka, ada yang naik-naik di atas drum, ada kan, tadi kayak gitu-gitu misalnya. Dan juga ini kenapa memang diwajibkan mereka pakai topi ornamen, daerah? Wajib. Jadi ornamen, ornamen kedaerahan harus. Jadi apakah mau pakai Papua, mau pakai Batak, mau pakai Sulawesi, mau pakai kainnya, gitu. Misalnya mereka pakai semacam kalung-kalung gitu kan, nggak apa-apa. Ornamen daerah ya? Iya, ornamen daerah aja. Gitu. Jadi dengan demikian mereka bisa mengenal budaya mereka sendiri, at the same time juga mereka memainkan musik modern ya. Iya. Tapi memang sekarang kayaknya memang sudah zaman begitu kompleks ya, rumit, kompleks. Kadang susah kita mau bilang, lu harus tradisi enggak juga. Tuh, ini alat dia bawa semacam pukulan itu kan. Itu kan pukulan buat, ada yang bawa malet, semacam malet. Stick yang untuk mukul ya. Ini dalam misalnya tahun pelaksanaan 2023 itu anak-anak berapa? Yang daftar cukup banyak. Sampai kita tuh harus terpaksa tutup. Karena kan pelaksanaannya itu sebenarnya praktis tuh hanya 1 hari. Maksudnya yang untuk, kan kita bagi nih, kalau yang individual ya sama aja kayak pelaku ekonomi kreatif kan, ada yang individual perorangan, ada yang kelompok. Ini yang perorangan nih ceritanya. Masuk banget deh sama match sama ekonomi kreatif. Jadi yang perorangan ini dia tuh terbagi 2, satu drum remaja sama drum anak. Kalau drum anak itu umur 6 sampai 12 tahun. Kalau drum remaja itu dari umur 13 sampai 19 gitu. Kita nggak masuk ke dewasa muda, nggak. Kalau dewasa muda tuh dulu pernah ada, dewasa muda tuh 20 sampai 35. Kan batasannya dewasa muda kan segitu tuh. Dulu pernah ada, tapi sekarang kita nggak kompetisikan dewasa muda. Karena sedikit
sedikit. Peminatnya sedikit. Dan kemudian begitu kita kan biasanya dibagi per itu ya, per usia ya. Iya. Mulai dari yang muda, betul. anak-anak. Ya. Begitu giliran yang tua kok jelek. Iya. Iya. Tapi yang sorry. enggak bukan tua. Yang mereka itu yang berumurnya di atas itu, mereka ada satu kompetisi lagi namanya kompetisi kolaborasi drum dan perkusi. Jadi drum mereka, jadi grup, tapi itu grup, nggak bisa individu, grup gitu. Nah, drum dan perkusi itu memang persyaratannya harus ada pemain drumnya satu, yang satu pemain perkusi, tapi perkusi Indonesia, apapun perkusi Indonesia, mau gamelan, mau saron, mau dia misalnya dol, mau main apa, nggak apa-apa. Tapi syaratnya itu dua itu. Nah, itu dalam kompetisinya. Nah, terus ada satu lagi pengenalan perkusi Indonesia itu namanya Edukarya. Edukarya itu impresi perkusi Indonesia. Impresi itu kan semacam jejak perkusi Indonesia. Kan paling tidak mereka tahu, misalnya salah satu contoh deh, dol deh, alat musik dol. Kan orang nggak banyak tahu kan, dol itu terbuatnya dari apa? Oke, kulit nangka atau pohon nangka atau pohon kelapa bisa. Tapi kalau semakin tua memang semakin bagus bunyinya, tapi semakin berat. Makanya dol itu mereka udah umur 5 tahun ya, pohonnya 5 tahun, tidak lebih dari 10 tahun tuh mereka sudah pakai gitu, karena ringan. Mereka nggak perlu sound yang menggembanya bagus. Kenapa? Sudah ada sound system. Kalau zaman dulu kan belum ada sound system. Belum ada sistem. Jadi apa namanya? Tuningnya itu jadi lama, kepengen betul. dengan apa untuk bunyi yang diinginkan, betul, ya. Sekarang dengan sound system bisa diatur. Bisa diatur. Jadi mereka cukup yang dengan boleh pohon yang muda, biasa aja lah ya. Yang muda dan nggak berat pula. Kan kalau dol itu kan ditenteng tuh mereka puter-puter keliling-keliling itu kan. Dan satu hal lagi ya namanya impresi perkusi, dan mereka ini dikasih pelajaran seperti itu, misalnya organologinya gitu, terbuat dari apa. Terus kayak dol itu kan di dalam dolnya itu kan ada senarnya tuh. Oh ya? Di dalamnya iya. Dia pakai senar tuh, ujung sini sampai ujung itu dikasih senar supaya dia getarannya tuh ada tuh. Bong. Kan dia nggak ada kalau drum kan selalu ada bolong supaya hawanya kan keluar tuh. Kalau ini kan dol kan nggak ada, ketutup semua, makanya dia gantinya pakai senar itu supaya dia resonansi bunyinya tuh dia membal, begitu. Senar itu di tengah-tengahnya ada senarnya. Nah itu kayak gitu-gitu kan banyak lah, maksudnya itu dol, belum nanti gendang juga macam-macam kan, gendang misalnya. Kalau dalam satu festival 2023 totalnya berapa anak-anak yang main? Kalau kita batasi ya, kalau tadi katanya sampai ditutup, gila. Kalau anak ya itu maksimal 26. Maksimal. 26 orang maksimal. Itu pun udah karena kan tapi kita itu udah melalui proses seleksi. Enggak. Kita memang langsung aja. Langsung live ya. Siapa yang daftar duluan yang ini, dan mereka tuh udah menunggu. Begitu buka pendaftaran langsung banyak gitu. Kadang-kadang kita kan kasih waktu sebulan ya, sebulan kurang di sebulan lah. Itu seminggu aja 2 minggu udah tutup pendaftaran. Nah kalau yang remaja itu cuma 16-17 lah gitu. Tapi itu udah makan berapa hari ya? Kalau dulu kalau sebelum COVID itu kita kan IDPS kan 4 hari. Tapi setelah COVID boleh dibilang soal COVID ini kita selenggarakan kompetisinya hanya 2 hari, tapi kalau pamerannya tetap 3 hari. Tapi kompetisi hanya 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jadi pamerannya 3 hari itu Jumat sudah pameran? Sudah Jumat pameran. Di pameran itu apa aja yang ada ya drum, alat perkusi. Pokoknya semua yang ada kaitannya dengan tematik perkusi itu. Sebetulnya enggak juga, ada alat musik yang lain gitu. Karena sebetulnya kan kita merintisnya tuh mainnya memang iya perkusi, ya kan. Tapi kan sebenarnya nggak bisa perkusi saja. Arahnya tuh sebenarnya secara global tuh alat musik dari Indonesia gitu. Arahnya tuh ke sana. Kan banyak sekali gitu loh. Kan ada aerophone lah, yang flute-nya macam-macam. Ya kan? Flute-nya Sunda ya kan dengan flute-nya Kalimantan beda, ya kan? Lobangnya juga beda nih. Nadanya beda. Gendang nggak usah jauh-jauh, gendang deh. Gendang dari Aceh sampai
Tifa Papua kan itu gendang membran semua. Cuma kan beda-beda, bentuknya beda, ininya beda, kulitnya beda juga, cunnya beda dan sebagainya. Nah itu cara mainkannya juga beda, cara ritme mainkannya kan? juga beda. Ritmenya beda, ya kan? Gendang Jawa sama gendang Jawa Timuran beda kan, ritmenya polanya beda. Nah anak-anak itu dengan edukarya impresi perkusi Indonesia itu mereka bisa paling tidak tahu ritme-ritme dasar, oh seperti ini toh bunyi ritme dasar misalnya Jawa Timuran itu seperti ini gitu. Cukup mengenal itu saja. Soalnya gini ya, jangan sampai nanti kalau misalnya keluar gitu atau mereka nanti suatu saat kalau mereka udah besar nih misalnya menjadi duta besar atau menjadi lokal atau apalah gitu kan. Kesana mereka menemukan yang orang sana main gamelannya luar biasa. Bahkan tahu, oh ini begini. Dan orang Indonesia, oh iya begitu ya, ditanya nggak tahu nanti, bingung kan? Budayanya mana gitu loh maksudnya kan. Jadi memang budaya itu, memang warisan budaya itu ya identitas kita. Gitu. Bahkan sebenarnya warisan, kalau di di dalam definisi ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual berdasarkan kreativitas manusia yang berdasarkan pada warisan budaya. Iya, warisan budaya itu masuk, betul. Jadi memang pengetahuan budaya penting sekali. Cuman memang kita perlu untuk juga bukan hanya bagaimana memeliharanya, tapi kemudian memanfaatkan ini kayak macam ini kan dia disuruh mereka untuk bikin ornamen-ornamen budaya kan berarti mengembangkan yang pasti itu pengembangannya gitu. Kalau kan gini, biasanya tuh proses untuk pengembangan itu kan ada macam-macam, maka itu ada distribusi kan, masuk di dalam ekosistem itu tadi kan, distribusinya, pemasarannya bagaimana. Pemasaran bukan untuk menjual saja, tapi kalau yang pasti dilestarikan iyalah gitu, misalnya alat musik apa dilestarikan, habis itu didokumentasikan, habis itu diperkenalkan, diperkenalkan nih, ya kan. Nah, habis diperkenalkan dikembangkan, dikembangkannya bagaimana? Yaitu alat musik ini bisa dikolaborasikan nggak? Misalnya saron, bisa nggak dikolaborasikan dengan gitar? Tone-nya sama nggak gitu? Kalau keyboard, main keyboard gampang, tinggal waduh, mainnya di mana nih, di C, oh mainnya di bass ternyata, tinggal ditranspose saja kan kalau keyboard. Kalau gamelan bagaimana mau ditranspose? Mesti dilaras dulu. Ada dilaras dulu. Ada yang diketok-ketok dari dalam, ada yang diketok dari luar. Iya. Gitu, jadi itu uniknya di sana gitu. Jadi memang ya tone-nya memang begitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa bersinergi, berkolaborasi? Itu ada kolaborasinya, pengembangannya itu di sana. Bahwa ini loh, alat musik Indonesia itu bisa gitu. Percussion, yang tahu Latin percussion, African percussion, Indonesian percussion. Ini udah berapa tahun ya IDP ini? 8 ya? Tahun kemarin 8, jadi nanti tahun depan tahun ke-9. Wih, mudah-mudahan bisa. Ini udah settle ininya. Mulai settle organisasi kementeriannya. Ya. Nanti kita bisa lihat di mana celah bisa kita kerjasama. Karena ini terus terang ini masuk edukasi kan. Edukasi. Jadi kalau nggak salah itu ini bayangan belum bisa dijadikan kayak macam sesuatu yang resmi ya. Jadi dalam misalnya nih Direktorat Musik, kita berpikir yang paling penting itu adalah kreasi produksi. Bagian misalnya jadi ada Kasubdit kreasi dan produksi. Nah ini sebenarnya masuk di kreasi dan produksi nih. Jadi bagaimana mereka memproduksi, istilahnya memproduksi sebuah pertunjukan, dan ini kan lebih bersifat edukatif dia sifatnya. Fungsi edukatif itu ada di sini juga. Tetapi pada saat yang sama sesungguhnya mulai masuk di dunia ini juga. Udah laboratorium sekaligus orang bisa mereka menonton kan. Jadi sebenarnya sudah ada masuk eksibisinya juga. Sudah sebenarnya masuk semua itu. Masuk semua sih ini. Cuman memang yang paling kental dari sini karena anak-anak, uniknya anak-anak, maka memang kita harus melihatnya sebagai edukatif ya. Justru edukasi itu dari anak-anak. Memang harus dari anak-anak.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi semacam ada nanti semacam kasubdit kreasi dan produksi ya. Yang kedua itu kasubdit mengenai akses pembiayaan. Karena salah satu persoalan di dalam dunia ekonomi kreatif itu bagaimana memberi akses pembiayaan kepada sebuah startup atau pada sebuah usaha kreatif. Misalnya untuk pembuatan ini Indonesia ini udah punya buatan drum sendiri atau masih dari luar? Ada beberapa drum yang buatan sini sudah ada banyak kan produksi dari sini. Aris Drum Craft ada, kemudian DM Drum, kemudian ada apa namanya kemarin baru tuh drumnya. Itu banyak yang drum yang buatan Indonesia tuh ada. Bavo buatan Indonesia. Terus Reason Drum juga buatan Indonesia. Banyak dong buatan Indonesia. Banyak. Nah, itu wah ini mereka ikut pameran semua. Pameran ikut. Ya. Gitu. Terus memang harganya dengan misalnya ya kita tahu Paul, Dewe, apa segala rupa itu kan begini. Siljian atau apa namanya itu. Ludwig. Ada kayu yang memang apa namanya yang bisa dipakai kayak pinus. Dulu kan jarang drum itu memakai kayu pinus. Ya, tapi ternyata ada yang mencoba dengan kayu pinus. Ternyata hasilnya bagus. Gitu, hasilnya lumayan gitu loh. Di mereka makanya saya bilang ini proses kreatif juga gitu. Kayu pinus bisa dipakai buat itu gitu loh. Biasanya kan bisa mahoni biasanya kan kayu dari pohon mahoni gitu. Ini pinus yang dipakai gitu kan. Nah, itu yang akan berserat tuh pinusnya. Nah, seperti itu yang memang soundnya itu sekarang bisa di-create, dibikin bagus gitu loh. Akustik aja, akustik kan drum namanya drum akustik. Apalagi sekarang ada drum elektrik. Jangan salah tuh. Drum elektrik tuh banyak sekali yang produk-produk baru. Produk-produk luar negeri pun, Cina, Taiwan dan sebagainya itu banyak yang memproduksi itu. Kita ada yang drum elektrik kita. Elektrik kita ada juga. Ada juga. Waduh, Gitu. ini salah satu yang kita dapat dari podcast sore ini adalah kita baru tahu rupanya produksi merek drum di Indonesia itu ada. Ada. Coba tadi disebutkan lagi apa? Ada Reason. Ada Bavo Yang, ada Haris Drum Craft yang paling lama tuh Haris Drum Craft. Haris Drum Craft kayaknya Hari Muti. Ya Allah, itu, teman kita. Iya, itu ya dia. Allah. ADC kan terus. Dan bagaimana ininya? Penjualannya lumayan ya. Kalau dia bertahan berarti ya lumayan. Nah, makanya kan gini, kadang-kadang itu kan masuk di UMKM juga tuh. Masuk UMKM. UMKM dalam pengertian size ya, ukuran ya. Iya. Dalam pengertian ukuran. Maksudnya bahwa misalnya omsetnya 50 juta, 500 juta. Iya. UMKM kan pengertiannya itu. Pengertiannya itu, ya. Dan dia masuk di situ juga. Iya, masuk situ juga. Cuman dia kan terhitung ekonomi kreatif karena dia jual brand kan. Jual brand. Dia menjaga brandnya lah ya. Iya. Siapa tahu Reason itu misalnya dia kembangkan menjadi gitar misalnya. Iya. Kayak macam Yamaha kan dari drum tiba-tiba ada gitar Yamaha juga. Bass ada juga ada merek Yamaha. Ada SZS drum itu dia hanya bikin drum pad. Drum pad itu bagus loh, itu buat praktis. Iya. Dan itu orang single stroke, double stroke, paradiddle. Itu dari drum pad itu jadi spesifik itu. Spesifik drum pad gitu, makanya itu laku juga gitu mereka jualan. Terus simbal juga ada loh. Nebulae itu Indonesia punya. Made in Indonesia tulisannya. Nebulae simbal. Gitu. Nebulae. Simbal. Iya. Jadi bukan cuman Siljian aja. Iya, banyak sebenarnya Indonesia dan gue baru denger loh ada Nebulae simbal. Aduh. Cing, nanti ini ya, cari ini tuh biar kita bantu promosi juga. Jadi pembaca musik itu politik itu udah tahu semua tuh ternyata Indonesia tuh punya drum buatan sendiri, simbal buatan sendiri, luar biasa. Ya kalau alat musik tradisional iyalah. Ya, gitu. kalau dan pengrajin-pengrajin itu saya banyak kenal gitu, Gambang Romong yang di Bogor itu ada. Terus kemudian kalau gamelan itu yang di Ungaran, Jawa Tengah juga ada pengrajin-pengrajin itu. Di Palu udah mulai ada juga. Palu iya. Sebetulnya semua daerah tuh banyak. Iya. Di Padang dengan Talempongnya gitu ada pengrajin itu. Ini kalau sudah 8 kali dan mau 9 kali itu bisa bertahan itu gimana? Nah ini kita mau belajar manajemen nih, mau belajar manajemen.
Gini, prinsipnya adalah kita jangan pernah jadi jumawa. Itu. Jangan pernah jadi jumawa. Jangan pernah jadi jumawa. Kita bikin acara ini bukan untuk kita, ya kan, tapi untuk semuanya, ya kan. Karena memang tujuannya itu satu adalah edukasi sesuai dengan visi misi kami gitu. Visi misi kami adalah mengembangkan seni budaya musik Indonesia, ya, dengan moto dalam bingkainya Bhinneka Tunggal Ika, tetap jadi semua daerah, ya kan, ya NKRI tetap motonya itu mengembangkan musik Indonesia. Kenapa? Karena pengembangan musik itu melalui musik, drum, dan perkusi. Kita mau main itu dulu ya, sesuai mainnya dulu, drum dan perkusi dulu. Nah dari situ baru kita ke instrumen-instrumen yang lain, gitu. Yang kordofon, yang misalnya seperti sasando, seperti karinding, dan sebagainya ya. Tapi kita mulai dari yang percussion, yang membran dulu. Membran. Itu, yang membran dulu. Sama yang idiofon ya, yang gamelan, kolintang kan dia perkusi, tapi kan dia masuk di grupnya idiofon, bukan membran dia. Pembaca musik itu politik, gue mesti terangin dulu nih apa yang dimaksud dengan karena ini sangat teknis musik sebenarnya. Iya. Jadi membranopon itu adalah alat musik yang terbuat dari kayu. Membran itu maksudnya kayu, kulit. Jadi kulit itu maksudnya gitu. Jadi kayak gendang-gendang itu namanya membranopon. Ya. Nah, idiopon itu adalah instrumen yang dia akan berbunyi ketika dia dipukul. Jadi makanya idio. Jadi sebenarnya dari kayak idiot gitu. Iya, sebenarnya katanya ada. Karena dia dipukul dulu baru dipukul bunyi. dulu. Idiopon. Itu ya. Idiopon itu dulu dipukul dulu baru bunyi. Terus kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan aerofon. Jadi dia mesti ditiup dulu baru bunyi. Ya. Terus kemudian kordofon ya, yang petik, senar dipetik ya. Nah, supaya teman-teman tahu. Karena memang podcast ini selain untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang artinya key opinion leader seperti Anda, yang menjadi panutan orang lah gitu ya. Juga untuk mengedukasi. Jadi kalau ada hal-hal yang penting, kita langsung ngasih ini kita langsung diterangin, dan kemudian nanti kalau lihat ininya, editingnya itu ada tulisannya tuh. Oh, iya. Supaya begitu orang datang nonton ingat, kordofon yang di ini. Kordofon itu tuh lu lihat di channel musik itu politik yang bareng sama Mas Eki Soekarno tuh kan. Kira gitu. Sebetulnya ada satu lagi yang baru, elektrofon. Iya memang, yang berasal dari elektrik. Kalau dulu itu kan sebetulnya dulu sejarah musiknya kan memang itu hanya 4 itu. Tapi sekarang tidak. Nambah elektrofon. Karena yang 4 itu akustik. Sekarang elektrofon. Dan ini sekarang udah banyak macam banget ya. Jadi drum elektrik masuk elektrofon. Sebenarnya ada satu juga yang sebenarnya kita nggak tahu itu beatbox sebenarnya kan. Iya. Beatbox gitu. Beatbox. Seperti itulah ya. Jadi menggunakan mulut sebagai imitating bunyi ya. Imitating bunyi. Jadi kayak dia bisa meniru musik hip hop tapi dengan menggunakan suara. Jadi memang perkembangan musik begitu tinggi. Ini kita kembali ke IDP karena kita pengen fokus ke sini. Siapa tahu obrolan ini bisa memberi inspirasi kepada teman-teman di daerah untuk bisa secara konsisten untuk ini. Ya. Berat nggak bisa bertahan? Kalau dibilang berat ya jumawa tadi ya, jangan jumawa ya. Sehingga orang datang banyak mau datang untuk mau bantu. Dan kita boleh dibilang kita harus berbaik semua gitu. Kita nggak pernah hitungan. Misalnya gini, ada yang mau ikut pameran, ya, misalnya. Saya mau ikut pameran, misalnya drum baru ini misalnya mau ikut pameran, tapi saya nggak ada dana buat promosi. Bisa nggak kalau saya kasih produknya gitu? Oh boleh, produknya nggak apa-apa. Produk itu bisa untuk hadiah, bisa untuk. Oh jadi alat tukarnya itu bargainingnya itu adalah memberikan produk. Memberikan produk atau mungkin. Jadi apapun yang mereka ada, yang ya negosiasi. Mereka ikut dan saya senang kalau mereka ikut gitu. Apapun gitu. Kontribusinya tuh apapun. Makanya
selalu kalau di DPFS itu yang support tuh banyak gitu. Media-media juga begitu. Kita nggak pernah berhitung. Misalnya gini, media kita hanya bisa kasih ini, ya medianya di poster di ini logo-logo mereka aja udah. Nah kalian bisa apa nih supporting buat acara ini, medianya udah gitu. Kita misalnya kita cuma bisa masuk di media sosialnya mereka, Instagram 2 kali sama Twitter 2 kali misalnya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi win-win gitu loh semuanya. Jadi tidak ada nilai tertentu. Nah, tapi memang ada satu, kalau itu kan memang supporting produk ya dan media. Tapi kan memang supporting dana harus ada kan. Mainnya ya, utamanya ya. Utama. Nah, itu kami terus terang selalu disupport setiap tahun itu oleh selain Kementerian Kemenparekraf dulu ya, ada Kemendikbud sama Pemprov DKI, Disparekraf sama Dinas Kebudayaan, Disbud. Weh, gitu. Ya itu karena kepercayaan terhadap orang yang bernama Eki Soekarno. Ya, jadi kalau kan biayanya itu besar, kan nggak mungkin ditopang satu kementerian. Iya betul. Iya dong. Nah, dengan adanya 4 lembaga penyelenggara ya atau 4 divisi ya kementerian, Kemenparekraf. Nah, kalau sekarang kan banyak. Kemenparekraf ada, Kemenparekraf ada, pariwisata ada ikut, pendidikan ada, kebudayaan ada, dinas kebudayaan ada, Disparekraf ada, dinas pendidikan ada, udah 7 nih. Udah 7. Belum daerah-daerah nih, ya kan? Seperti kemarin di 2023, saya juga kerjasama juga dengan beberapa provinsi di daerah, ya, seperti Jawa Tengah, ya kan? Jawa Tengah mereka kirim gamelan semua set untuk itu ikut pameran. Terus di acara IDP Orkestra ya. Nah, ini IDP Orkestra satu hal lagi nih yang diburu sama anak-anak yang muda-muda ini. IDP Orkestra itu apa maksudnya? Jadi sebenarnya gini. IDP Orkestra itu Cing nanti minta tolong carikan di video ada di YouTube Orkestra. ya. Ada YouTube-nya IDP Orkestra ada. Okay. Jadi IDP sambil Eki menjelaskan ininya muncul. Iya. Oke, terus gimana? Jadi IDP Orkestra itu adalah pentas ya daripada karya musik ya yang tentunya kolaborasi dengan ritme perkusi Indonesia sebagai dasar ritme aransemennya gitu. Misalnya ada satu lagu nih, kemarin saya ambil lagu dari kebetulan yang lagunya tuh Pai yang buat Pai gitar yang bikin Pai ini Bip. Ya, dia bikin lagu. Terus waktu itu saya kerjasama dengan Indonesia Care ya, ininya dia. Nah, saya dengan lagu itu kita aransemen ulang dengan bentuk komposisi kolaborasi drum dan perkusi. Nah, itu ada perkusi Indonesia itu ada gamelan Jawa, ada gamelan Bali, ada gamelan dari Lampung, ya kan? Terus kemudian pemain drumnya 8. Nah, pemain drumnya ini anak-anak yang tahun sebelumnya itu menang terbaik 1. Jadi mereka sebagai rewards-nya, salah satu rewardnya itu main di IDP Orkestra dan ada yang melalui audisi juga ada, dan itu banyak yang mereka pengen ikut tuh main di situ tuh gitu. Dengan komposisi yang tetap ada pemain bassnya, ada pemain gitarnya 2, pemain bassnya 1, ada pemain keyboardnya, terus ada pemain. Cuman drumnya yang banyak. Drumnya yang banyak gitu. Dan Darbuka putranya Pak ini juga ikut. Si putranya Pak Sandi. Iya, Pak Sandi. Iya, Sulaiman ikut juga main. Kan dia main Darbuka juga. Iya, Darbuka. Wah, dia bilang, wah ini boleh juga nih gitu. Karena waktu itu saya lihat dia main gitu main Darbuka. Wah. Dan kemarin waktu audisi dengan Pak Sandi, boleh saya bilang, saya memang dari kemarin tuh pengen dia coba main gitu, ternyata kayaknya bisa. Kayaknya ada videonya tuh dia main di belakang. Di 2024 dari yang di kemarin tahun lalu tahun ini dia nggak bisa ikut. Yang 2023. Ya, jadi dan itu banyak. Nah, itu komposisi lagu mereka main solo sendiri-sendiri gitu loh ya kan. Dan itu ditonton banyak orang. Yang penting edukasinya. Jadi mereka bermain bersama-sama dengan alat-alat musik perkusi Indonesia itu tadi.
Nah, itu satu kebanggaan buat mereka gitu loh. Itu dan ya, makanya tertantang juga mereka supaya mereka ini menang itu terbaik supaya dia bisa ikut lagi tahun depan. Tapi nggak ikut kompetisi tapi ikut di situ, ikut sebagai pemain drum di salah satu drum. Drumnya sampai 6 atau 8 gitu. Ya terbaiknya kan ada yang terbaik tahun lalu. Nah, Siapa yang kondang? Saya yang kondang. Woi, yang bikin musiknya juga? Iya. Wah. Ya habis bagaimana? Ya, habis gimana? Habis bagaimana? Kan sangat identik. IDP Festival itu identik dengan Eki Sukarno. Luar biasa, selamat. Nah itu ya. tuh lihat dia pakai kenong, gong kecil. Gong kecil ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi boleh mereka pakai instrumen, malah justru kalau yang di dia ada nilai plusnya. Iya. Iya kan? Identitas kita kan. Identitas kita. Jadi unsur pendidikannya kuat banget ya. Iya. Selain skill drumnya juga. Ini anak-anak kok, gue waktu jadi dewan juri tahun berapa tuh ya sama almarhum Ben Sleo sama Marusha Nainggolan. Kita sambil saling lihat begini. Dulu kita kecil. Dulu kita kecil kan sebahagia mereka. Mau main drum itu dikumpul kaleng-kaleng. Mereka, ya Allah, skillnya udah luar biasa, gila banget. Ini bagus ya, jadi nanti rencananya memang tetap ya menjadi agenda tahunan. Agenda tahunan tetap gitu. Jadi ya itu tadi gitu. Jadi saya tetap konsisten dengan itu ya, satu program. Nggak apa-apa deh di Jakarta aja dulu ya, daerah-daerah bisa menyusul lah. Karena kalau di daerah itu kan kita punya perwakilan sebenarnya. Ada 35 sekarang perwakilan daerah. IDP, perwakilan daerah ada. Perwakilan itu bukan komunitas ya, perwakilan itu hanya 1-2 orang di sana. Mereka yang membantu kalau kita ada tiba-tiba misalnya malah itu mereka yang menjadi semacam tapi kan ya kontak person lah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang daerah juga belum tentu siap mereka. Karena memang kita tidak ada satu keharusan atau kita tidak meng-hire mereka untuk setiap tahun maintain, kita nggak maintain. Kalau memang ada project aja baru kita berhitung gitu kan. Ada hitung-hitungannya buat daerah berapa, buat dukungan supportingnya berapa. Karena mereka juga bisa cari sponsor kan kalau di daerah. Itu. Nah tapi kalau fokus di Jakarta itu, makanya itu sekarang udah ada 7 nih kelembagaan nih yang mulai satu-satu nanti kita datengin. Iya. Saya udah siapin nih, ini sekarang baru karena semangat. Saya kan makanya itu saya tadi bilang hari ini saya bulan minggu-minggu ini saya lagi persiapkan itu karena ini kaitannya dengan kayak misalnya kalau di kebudayaan itu kan ada undang-undang kemajuan kebudayaan. Ini kemajuan ekonomi kreatif, pariwisata ekonomi kreatif. Pariwisata juga ada kan? Pariwisata nanti iya, tapi mereka sementara mau mengubah ada perubahan undang-undang. Ada perubahan undang-undang memang. Gitu. Oke, jadi ini kita udah mau dekat di akhir. Apa rencana atau apa harapan ke pemerintah nih? Baik untuk festival ini maupun harapan seorang Eki Sukarno terhadap pertumbuhan musik dan perkusi secara khususnya dan musik secara umumnya. Ini dulu nih, IDP dulu. Harapannya kalau harapan Indonesia Drum dan Perkusi Festival tetap berjalan setiap tahun, sudah diagendakan. Jadi mengharap ke-7 elemen lembaga penyelenggara negara ini mengagendakan untuk setiap tahun. Sudah tahu acara ini dan mereka sudah menyiapkan sesuatu untuk bentuk kerjasamanya bagaimana dengan Pemda atau sini. Oh, Pemda semua yang kan 7 kan termasuk Pemda juga, Pemda DKI kan. Pemda DKI itu ada 3, Disbud, Disparekraf, Disdik, Dinas Pendidikan. Kan pendidikan ini masuk juga gitu walaupun bukan formal tapi kan pendidikan, edukasi kan masuk di sana. Dan lokasinya tetap di Taman Ismail Marzuki ya? Iya, karena memang Taman Ismail Marzuki memang tempat seniman kan di situ kan, tempat taman. Itu katanya udah mahal. Makanya sekarang tuh ada retribusi, makanya saya bilang, dan karena sudah sejak pro kan, ini ada beberapa teman-teman seniman datang kemari seperti misalnya Mo Sidik, beberapa itu mulai mengeluhkan sih dengan apa? Kan iya, kalau Jakpro memang dia memang profesional. Iya. Cuman sebetulnya kalau Jakpro itu yang lahannya beda, yang di Geraha Bakti Budaya yang baru apa segala macam itu
terus di teater hall Siombing apa segala macam itu baru yang baru-baru itu Jakpro. Tapi kalau teater besar sama teater kecil itu masih dinas kebudayaan. Jadi masih gitu, bisa lah cincai lah. Ada distribusi juga itu. Makanya kemarin tuh wah seru juga nih berlaku Perda 01 tahun 2023 sampai 2023 sebenarnya. Ya 2023 ini nanti 2025. Gubernurnya kan ganti bentar lagi. Perdanya dihapus. Atau tetap itu tapi khusus. Ada rencana alternatif lain nggak? Ini misalnya di kampus atau di sekolah? Sebetulnya karena ini acara setahun sekali ya. Jadi tadinya tuh kalau mau di Kemayoran, di Expo segala macam itu kan terlalu luas. Dan terlalu luas untuk anak-anak. Betul. Kalau mau di Senayan juga, karena kan kita mesti mempertimbangkan saya kira paling tepat udah. Tepatnya. Karena kan kembali lagi cost. Ini kan tidak boleh juga terlalu besar karena dia kan cuma drum doang. Betul. Nggak juga, ada alat musik yang lain juga. Bukan, maksudnya yang mainnya itu kan drum and percussion. Ini aja di tahun 19 itu ada 2 panggung loh, ada 2 panggung. Kemarin? Loh iya kan kita selalu. Oh iya, panggung dalam iya, kan. Panggung dalam. Kita talk show di luar dulu ya. Iya, kan ada sama Frankie Raden segala rupa. Ada panggung dalam, ada panggung luar, itu 2 panggung gitu. Jadi harapannya adalah pemerintah tetap konsisten untuk membantu. Tetap. Karena memang banyak sekali yang positif dari IDP Fest. Ya. Jadi memang itu. Nah kalau untuk pemerintah sendiri ya sekarang yang pasti gini, dukungan memang tidak perlu full ya maksudnya satu kementerian. Cukup kita bagi aja misalnya 7 ya misalnya. Oke, anggap aja mungkin yang secara langsung yang bisa masuk adalah Kemenparekraf, kebudayaan, pariwisata sama di dinas-dinas itu ya. Ya kita bagi mungkin kita bagi 4 misalnya. Ya biar perlu sekian, ya sekian nanti kita bagi. Itu. Nah, supportingnya apa? Karena ya supporting itu dari pendanaan. Jadi nggak semua. Dan kalau bisa skala prioritas, pemerintah juga harus melihat skala prioritas. Karena ini kan banyak nih, bukan hanya IDP Fest saja, acara kebudayaan, acara buat ekonomi kreatif kan banyak. Kan yang masuk di dalam ruang lingkup itu kan ada film, ada animasi, musik kan juga banyak. Yeah. Musik aja itu aja udah ada berapa tuh? Yeah. Kuliner, fashion itu kan sudah banyak gitu. Yeah. Nah, terus musik, kita bicara musik musik kan banyak. Ada musik karawitan, ada musik macam-macam ya kan. Gue kemarin ada pesta main, gue main ke Bogiro. Nah, orang Jawa. Bogiro ya. Karena di Jakarta cuma 2 orang yang bisa main. Oh gitu. Gue sama anak gue. Oh. Anak gue nggak bisa karena dia terikat harus main di tempat lain. Karena acara keluarga gue main. Oke, tadi cerita tentang harapannya terhadap IDP ya. Yeah. Nah sekarang seorang Eki Soekarno harapannya terhadap musik secara keseluruhan. Dan tentu saja apa yang perlu pemerintah buat. Kemarin tadi pagi yang sama Pak Menteri, Pak Fadlizon dengan Giring, yang banyak keluar itu royalti. Yeah. Nah, silakan. Kalau royalti mungkin gini ya. Enggak dari Mas Eki. Iya. Kalau harapan saya tuh adalah gini ya. Tadi skala prioritas dulu gitu. Memang kalau misalnya kita bicara musik ya, secara keseluruhan memang banyak ya musik. Apa dulu nih yang mau ditengahkan? Kita juga tidak bisa menyamai dengan negara-negara lain, ya kan? Ada satu contoh negara lain, misalnya musiknya sudah menjadi satu bagian yang sudah mendunia. Ya. Kita tuh musik apa yang mau diperdengarkan? Kan musik kita banyak, mau Jepongan, mau yang musik yang kayak musiknya si siapa namanya Edi siapa yang meninggal itu siapa? Didi Kempot, ya kan? Atau musik yang apa nih? Musik yang seperti apa nih yang akan ditonjolkan? Kan beragam kita. Iya, beragam, kan? sangat beragam. Sangat beragam. Jadi dengan keberagaman itu, mendingan dikolaborasikan semuanya itu menjadi satu panggung atau pentas dari musik itu tadi. Itu paling kita hanya bisa itu satu itu. Kalau yang satu-satu ini nanti misalnya dangdut bukan dari Indonesia, ya kan? Dia kan
ada sentuhan-sentuhan yang lain ya kan. Mungkin musik pantai utara ya kan, ada kan musik-musik pantai utara itu. Nah itu gitu juga sama, Jepongan itu bisa masuk gitu. Apakah itu? Tapi mungkin yang sebelah sana bisa nggak, bisa yang dari Kalimantan mungkin Sulawesi bisa nggak masuk dengan musik itu gitu. Jadi beragam gitu. Nah, itu satu. Jadi yang realnya itu adalah ya musik ya memang tetap harus dikolaborasikan dengan musik dari budaya barat. Itu pasti kolaborasi itu yang paling bagus itu. Karena kalau hanya kita sendiri akan sulit gitu. Kecuali memang di tempat-tempat tertentu, misalnya seperti di Inggris, di mana mereka kan sudah punya gamelan sendiri, mereka bermain gamelan dia, tapi sudah sampai segitu aja gitu. Nah harusnya kan kalau kolaborasi kan bisa manca ke seluruh negara gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu adalah skala prioritas pemerintah. Jadi apa duluan nih yang diutamakan gitu kan. Kalau kita bicara semua memang perlu ya diutamakan, tapi apa dulu nih? Ya, yang mana dulu nih? Kalau menurut Eki yang mana? Kalau buat saya warisan budayanya dulu ini. Seperti ini. Iya, karena ini membawa identitas budayanya mereka, kita masing-masing, dan itu adalah buat diplomasi budaya. Budaya. Itu yang paling penting. Bahkan mungkin positioning juga ya, positioning kita dalam pertarungan di dunia internasional. Betul, ya. Betul, karena kan bersaing tetap. Kan? Persaingan itu antar bangsa itu pasti ada. Nah kalau kita dengan membawa budaya kita, gitu. Saya waktu kecil itu saya sekolah di luar, saya ikut ayah saya jadi attaché militer kan di Aljazair, di Prancis, di mana-mana gitu. Nah saya selalu dibilang sama ibu saya dibekali, saya tuh nari dulu, nari Hanoman sama nari Jawa, nari kuda. Waktu Jawa apa? Nari kuda saya. Enggak, maksudnya kayak apa? Bima apa enggak? Enggak, kuda. Nari kuda saya gitu, nari. Kuda. Ya, kenapa sih? Kenapa sih mesti nari gitu? Ternyata begitu naik sana tuh, waktu ke sana, waktu pentas, wah itu sambutannya luar biasa. Itu ada efek psikologisnya buat anak. Betul. Okay. Itu. Jadi akhirnya oh iya ya ini yang dulu sebenarnya kita disuruh nari kecil itu. Itu ternyata. Jangan-jangan ini mereka juga akan begitu ya ketika besar nanti ya. Nanti kita nggak pernah tahu nih mereka. They don't have to be a musician. Oh, iya. Mereka tidak harus jadi drummer profesional, tetapi kemudian sedikit banyaknya ini akan menjadi bekal mereka untuk percaya diri, ya, untuk mempunyai empati terhadap orang. Karena ini kan ada dinamika, ada macam-macam. Jadi itu semua lah maksudnya. Ya makanya saya bilang skala prioritas gitu. Kita memang harus melihat seperti itu. Yang pasti generasi sekarang nih, generasi Gen Z yang boleh dibilang sudah berbeda dengan kan generasi milenium ya, kemudian generasi milenial, yang Gen Z. Ini Gen Z sudah beda-beda banget. Gadget number one. Iya. Ya kan? Orang dewasa 8 sampai 10 jam. Iya. Anak-anak mungkin lebih dari itu. Luar biasa. Semua sangat. Informasinya menjadi instan, cepat. Iya. Mereka kayak anak-anak ini sama perlu les drum. Enggak. Universitas YouTube semua. Oh iya, nah itu. UYT ya. Itu bagaimana? UWT. UIT. Ada istilah baru guys. UIT, University YouTube. Tapi tetap aja mereka harus kena coaching, harus kena sentuhan gitu. Tetap aja gitu loh. Iya. Kalau mereka dari itu semua pasti kelihatan gitu loh. Nah itu tuh yang boleh bilang generasi penerus itu yang paling penting. Jadi pembinaan, mengembangkan seni budaya musik Indonesia untuk generasi penerus. Ya, generasi penerus kita siapa? Gen milenial sama Gen Z. Ya kan? Bahkan sudah ada generasi alpha lagi. Iya, itu. Luar biasa. Itu priority pemerintah. Maksud saya prioritas pemerintah di situ gitu. Kalau yang lain-lain mungkin bukan prioritas juga, tapi ini yang prioritas, ini yang prioritas yang kedua, ketiga. Gitu. Jadi luar biasa. Saya juga kaget sebenarnya Bung Eki, seorang Eki Sukarno itu malah melihat bagaimana pendidikan warisan kebudayaan itu malah dalam bidang musik itu menjadi skala yang sangat penting ya. Betul. Baik, kita tutup. Kita bisa melihat Indonesia
dan Drum and Percussion Festival yang sangat identik dan digagas oleh Eki Sukarno. Sepertinya sepele, hanya kita melihat bagaimana anak-anak kecil menunjukkan skillnya dalam bermain, tetapi ternyata begitu banyak irisan di dalamnya. Di sana ada pendidikan, di sana ada identitas karena menggunakan aksesoris-aksesoris. Di situ juga ada industri karena ternyata banyak orang yang ini ya Pak, pameran. Di situ ada transaksional. Jadi sederhana ini, tetapi kemudian ternyata banyak irisannya dan sudah berlangsung 8 tahun. Artinya festival ini memang dibutuhkan oleh ekosistem pendidikan musik Indonesia. Sampai baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah dan Eki Sukarno di segmen Baku Dapa di channel YouTube Musik Itu Politik. Yes. Terima kasih.